Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Matan Abi Syuja ya. Dan kita sudah sampai pada pembahasan bersuci ya, istinja. Faslun, yaitu satu fasal. Wal istinja'u wajibun. Jadi istinja adalah membersihkan diri, ya, membersihkan anggota atau bersuci. Wajibun yaitu wajib, minal bauli dari buang air kecil, wal ghaiti dan juga buang air besar. Jadi kalau ada seorang buang air kecil atau buang air besar, maka hukum membersihkan setelah itu hukumnya wajib. Jadi orang akan berdosa kalau tidak bersuci setelah baul, setelah buang air kecil dan buang air besar. Walaupun itu pakai batu atau pakai tisu ya boleh. Jadi yang penting istinja itu hukumnya wajib, bersuci itu hukumnya wajib. Wal afdal. Nah, sekarang kita akan membahas caranya. Bagaimana cara istinja atau cara bersuci dari buang air kecil atau buang air besar. Cara yang afdal adalah bagaimana? Wal afdal, dan yang lebih utama ketika orang itu hendak bersuci dari keduanya, ayyastanjiya bil ahjar. Ayyastanjiya yaitu harus bersuci bil ahjari dengan batu-batuan ya, dengan pakai batu, dan jumlahnya ini minimal 3 seperti yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian summa yutbi'uha bil ma, kemudian diikutkan 3 batu tadi dengan memakai air. Jadi kalau orang misalkan BAB, setelah itu orang itu ambil 3 batu, kemudian dengan 3 batu tersebut orang membersihkan atau bersuci. Setelah itu diikutkan dengan memakai air. Kenapa? Karena batu ini akan menghilangkan ainun najasah, najisnya. Kemudian air itu bertugas untuk menghilangkan sisa-sisa yang tidak bisa dihilangkan dengan batu tersebut. Jadi batu bisa kita posisikan seperti tisu ya, bisa juga, karena tisu masih lebih tisu yang sekarang kan lebih efektif ya dalam sebagai media untuk bersuci. Wa yajuzu ayyaktasira. Nah, jadi yang lebih afdal adalah menggunakan batu dengan air atau menggunakan tisu dengan air. Loh, kalau kita misalkan hanya bersuci menggunakan tisu aja atau memakai batu saja atau ingin menggunakan air saja, boleh ya? Boleh. Tapi kalau Anda ingin bersuci dengan satu dari media-media yang kita sebutkan tadi, itu yang lebih afdal, yang lebih utama harus mengedepankan air. Jadi memakai air itu lebih afdal daripada memakai tisu saja atau memakai batu saja. Tapi kalau ingin digabung keduanya, itu yang lebih afdal. Jadi pakai tisu terlebih dahulu untuk menghilangkan najis-najisnya. Kemudian sisa-sisanya, kalau masih ada sisa, itu bisa dihilangkan menggunakan air. Wa yajuzu, maka kata beliau wa yajuzu, dan boleh ya, wa yajuzu dan boleh ayyaqtasira, itu orang itu merasa cukup al-ma'i atas air saja, au ala salasati ahjarin, atau atas 3 batu, yungki yang bisa menghilangkan bihinah dengan salah satu ahjar tadi, dengan 3 batu tadi, al-mahallah, daerah-daerah atau tempat-tempat yang ada kotorannya ya, bisa saja dikubul atau didubur. Fa iza arada al-iktisar ala ahadihima, kalau misalkan orang itu hendak ingin merasa cukup dengan salah satu dari media-media yang tadi, batu, tisu atau air saja, salah satu dari mereka, maka fa idza arada al-iktisar, kalau orang itu berkehendak untuk merasa cukup ala ahadima atas salah satu dari
yang tadi dari air atau batu. Udah, saya gak ingin pakai keduanya, saya hanya mengambil salah satu dari mereka saja, atau saya ingin memakai batu saja atau memakai air saja. Bagaimana kalau seperti itu? Falma'u afdol, maka air afdolu yaitu lebih utama. Jadi kalau ingin merasa cukup dengan salah satu dari mereka berdua, maka lebih diutamakan memakai air. Kenapa? Karena kata ulama, air ini bisa menghilangkan najisnya dan juga bisa menghilangkan sisa-sisa yang masih ada, yang mana mungkin itu tidak bisa dihilangkan dengan menggunakan batu. Kemudian beliau musannif melanjutkan dalam pembahasan etika atau akhlak ketika orang itu hendak qadil hajah atau hendak BAB atau buang air kecil. Qal wa yajtanibu istiqbal al-qiblah. Ini yang kita perlu perhatikan ya. Perlu perhatikan ketika orang itu BAB atau buang air kecil. Nah, jadi akhlak-akhlak ini kita harus perhatikan ketika kita hendak qadil hajah. Yang pertama, wayajtanibu istiqbalal qiblah. Wayajtanibu, dan orang itu menjauh, istiqbalal qiblah itu menghadap kiblat. Jadi orang itu kalau buang air kecil atau buang air besar itu kalau bisa ya jangan menghadap kiblat. Kenapa? Karena kiblat ini arah yang mulia. Kita sholat menghadap kiblat. Masa kita qadil hajah, kita kencing ya, kita berak itu, masa itu pantas kita menghadap kiblat? Kiblat itu dijadikan kiblat kita itu sholat ya. Jadi tidak pantas ya, mengurangi akhlak dan kesopanan kita terhadap kiblat. Nah, di sini orang itu kalau hendak BAB maka jangan menghadap kiblat, kecuali kalau misalkan tempat itu memang disediakan untuk qadil hajah. Misalkan toilet ya, Anda masuk ke toilet, kebetulan ya posisi dari WC itu menghadap kiblat, ya gak apa-apa karena memang di situ tempatnya. Tapi kalau maka sebagian ulama mensarankan kalau misalkan orang itu buat toilet, maka perlu diperhatikan di sini. Jadi orang ini posisi dari toilet tersebut hendaklah untuk tidak menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Jadi menghadap utara atau selatan. Jadi jangan hadapkan pada kiblat atau jangan putar balikkan ke arah kiblat, sehingga posisi orang akan ikut posisi WC tersebut. Kayaknya kata beliau wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbariha, dan juga orang ini tidak membelakangi kiblat. Jadi kalau kita kan Indonesia menghadap kiblat ke arah barat, membelakangi kiblat berarti menghadap ke timur. Jadi artinya orang kalau Indonesia ya, kalau ingin BAB jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke timur. Kalau menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Kalau menghadap ke barat berarti menghadap kiblat. Jadi yang pantas adalah menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Kecuali kalau memang tempat itu disiapkan atau disediakan untuk qadil hajah, untuk BAB. Misalkan toilet. Kebetulan toilet tersebut menghadap ke arah barat atau ke arah timur, ya nggak apa-apa. Fis sohro, makanya di sini dikatakan fis sohro. Nah, fis sohro ini tanah lapang ya, tanah yang bukan dipersiapkan atau bukan disediakan untuk qadaul hajah. Wa yajtanibu, dan juga orang itu harus menjauh al-baulah ya, buang air kecil, wal itu buang air besar, fil ma'ir raqidi, di air yang tidak bergerak ya. Karena apa? Karena kalau air itu tidak mengalir, tidak bergerak, kalau
ntar Anda itu BAB di sana, otomatis air tersebut akan menjadi najis. Sehingga kalau sudah menjadi najis maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci atau mensucikan sesuatu yang lain. Wa tahta syajaratil muthmirah, dan juga orang ini diminta atau dianjurkan untuk tidak BAB atau buang air kecil di bawah pohon-pohon yang berbuah. Kenapa? Iya, karena takut ada orang yang ingin ambil buahnya. Kalau jatuh gimana? Ya, jatuh ke itu ya. Jadi ada sausnya ntar. Jadi memang syariah itu memang sangat memperhatikan masalah lebih-lebih masalah akhlak, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Jadi oleh syariat memang sangat diperhatikan sekali. Wa fit tariqi, dan juga orang ini harus atau tidak buang air besar atau kecil di di jalan yang dijalani ya. Karena kalau misalkan kamu ingin berjalan lewat jalan ini, kebetulan di sana ada kotoran manusia, baunya yang baunya bau banget lah gitu kan, orang itu akan tersiksa dengan baunya. Sehingga kita kan punya dasar kita tidak boleh menyakiti orang lain. Otomatis kalau kita taruh kotoran di sana yang menimbulkan bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap, otomatis orang yang akan jalan melewati hal itu, melalui kotoran itu, kan otomatis tersiksa itu dengan baunya. Sehingga oleh syariat hal ini sangat diperhatikan. Wadzil, dan juga di bawah naungan ya. Di bawah karena zil atau naungan ini bisa orang itu gunakan untuk berteduh dari sinar matahari, misalkan panas ya, dia jalan lalu merasa dirinya itu panas dengan terik matahari, akhirnya ingin berteduh di bawah naungan. Otomatis kalau di sana ada kotoran manusia ya kan tersiksa juga, dan mungkin dia tidak bisa berteduh di bawah naungan tersebut. Akhirnya dia akan tersiksa dengan itu. Makanya oleh syariat jangan BAB di bawah tempat yang ada naungannya, dimana mungkin itu dijadikan tempat istirahat oleh orang-orang yang musafir atau yang lainnya. Wasuqab, wasuqab, dan juga lubang ya. Orang ini tidak kencing, misalkan ya kan orang yang banyak itu kalau kencing ya kencing cari lubang-lubang yang ada di tanah ya. Nah, itu jangan, karena apa? Takut di sana ada hewan ya. Ada kimat hewan banjir. Ada tsunami ya. Nah, jadi hendaklah orang itu tidak kencing di situ ya, di lubang-lubang, karena mungkin ada serangga, ada ular, dan juga takut membahayakan hewan-hewan itu, takut juga Anda itu kena bahaya dengan hewan-hewan tersebut. Bagaimana kalau yang ada di lubang itu ular misalkan, lalu Anda ikut kencing, nah dimakan tuh sama ular. Wah, apa ini kan tidak baik, dan juga bahaya ke orang yang kencing, dan juga bisa juga membahayakan pada hewan-hewan yang ada di lubang tersebut. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, dan juga adab ketika orang itu qadil hajah itu tidak berbicara ketika orang itu kencing atau orang itu buang air besar. Jadi kalau ada orang manggil misalkan ya, dal, bagaimana jawabnya? Ya udah aja gitu, menandakan bahwasanya dirinya masih dalam keadaan tidak baik ya, masih dalam keadaan serius ya. Atau misalkan ada orang ucapkan salam, assalamualaikum, udah jangan jawab ya. Jangan jawab, karena keadaan Anda sekarang tidak mendukung untuk menjawab salam dari seorang, walaupun pada hakikatnya menjawab salam ikutnya wajib. Wala yastaqbilu syamsa, dan juga orang ini tidak menghadap matahari ya. Ya kalau mataharinya
di arah timur atau di arah barat itu mending ya. Kalau mataharinya di atas gimana? Ya mungkin nih qadil hajahnya dalam keadaan terlentang ya mungkin. Jadi intinya tidak menghadap matahari lah gitu. Wal qamara, dan juga tidak menghadap bulan, wala yastadbiruhuma, dan juga tidak membelakangi matahari dan bulan. Ini merupakan akhlak-akhlak yang mungkin kita harus menerapkan, kita harus praktekkan ketika kita qadil hajah, BAB atau buang air kecil. Dan dimana ini adalah pekerjaan kita setiap hari ya. Pasti orang ini minimalnya dalam satu minggu itu apa, dalam satu minggu itu kan orang itu harus BAB ya. Ya kalau orang ini tidak banyak makan, tapi kalau orang itu banyak makan ya mestinya setiap hari itu kan setiap hari ada yang kencing sampai 5 kali itu kan. Jadi anggap ini pekerjaan setiap hari yang harus dipraktekkan. Jadi ini akhlak-akhlak mungkin bisa kita praktekkan setiap hari. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah, dan bisa mengamalkan isi atau kandungan dari kitab-kitab ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang ingin belajar ilmu agama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan melanjutkan pembahasan ini faslun walladzi yanqudul wudu ini di pertemuan selanjutnya.